teman-teman subscriber setia channel spesial horor. Kali ini Mimin akan membawakan satu lagi kisah perjalanan horor khusus buat kalian semua dari akun Twitter @riannurfajri berjudul asli Harusnya Malam Itu Saya Pulang, yang bercerita tentang pengalaman horor seorang driver online. Bagaimana? Kalian mulai penasaran? Kalau begitu, beli minyak di malam hari. Selamat menyimak kalau kalian berani. Selamat sore, Mas Rian ya? Oh iya Pak, betul. Mari Mas, masuk. Aku pun masuk. Untung drivernya ramah, jadi enak buat diajak ngobrol nantinya. Bapak-bapak driver online yang mungkin umurnya sekitar 40-an, beliau cerita rumahnya di Bekasi dan biasa mengambil orderannya di daerah Jakarta. Awalnya beliau mau pulang sebelum ambil orderanku, tapi karena tanggung buat nutup poin, akhirnya beliau mengambilnya. Awal jalan masih belum terlalu macet, obrolan pun belum terlalu intim. Menjelang gelap, macet sudah mulai terasa. Mobil jalannya pun sedikit-sedikit saking macetnya. Akhirnya aku membuka obrolan ke hal-hal mistis. Ini yang aku suka. Mendengarkan kisah-kisah yang dialami orang itu seru. Apalagi kalau sudah yang seram-seram. Kita sebut saja namanya Pak Tirno. Awalnya beliau tidak mau menceritakan kisah yang beliau alami karena takut kalau diingat-ingat lagi. Tapi dengan jurus modus ala laki-laki Jakarta, akhirnya beliau luluh. "Kena kamu Pak." Aku awalnya tidak percaya dengan apa yang dialami beliau. Tapi setelah ditunjukkan foto jalannya, aku menjadi percaya. Sayangnya, aku tidak boleh minta itu foto. Malam itu pukul 21, Pak Tirno lagi asik ngobrol-ngobrol dengan driver yang lainnya. Sadar jam sudah semakin malam, dan Pak Tirno takut tidak boleh masuk oleh istrinya, akhirnya dia pamit pulang ke teman-temannya. Saat itu Pak Tirno mengaku aplikasinya belum dimatikan. Lupa katanya. Pada saat Pak Tirno bersiap-siap untuk pulang, ada sebuah orderan yang masuk ke aplikasinya. Pak Tirno melihat tujuannya ke daerah Bogor. Dalam hatinya Pak Tirno sebenarnya melarang untuk mengambil, tapi logikanya kali ini yang menang. Lumayan, nambah-nambah poin. Akhirnya beliau ambil orderan itu. Sebelum berangkat, Pak Tirno pamit dulu dengan teman-temannya supaya tidak dibilang sombong. "Guys, aku balik dulu ya. Tapi ambil orderan dulu nih ke Bogor." Temannya yang mendengar omongan Pak Tirno langsung protes. Karena waktu sudah malam, jadi lebih baik pulang saja. Tapi Pak Tirno entah kenapa malam itu kerasan mau ambil orderan itu. Walaupun teman-temannya sudah melarang, tapi beliau tidak peduli. Sebelum berangkat, teman-temannya berpesan ke dia buat hati-hati di jalan. Tidak lupa juga kalau ada apa-apa untuk mengabari mereka via grup WA. Pak Tirno mengangguk-angguk dan langsung meluncur ke titik penjemputan. Pak Tirno melihat titik jemput di jembatan Ancol. Di situ beliau tidak curiga sama sekali. Katanya sudah pernah ambil orderan dari situ, tapi alhamdulillah baik-baik saja dan tidak ada yang aneh. Tapi malam ini akan berbeda dan akan membuat Pak Tirno berpikir-pikir lagi buat ambil orderan malam hari. Saat sudah dekat dengan titik jemput, Pak Tirno menelpon orang itu untuk memastikan lokasi dan pakaian apa yang dipakai. "Selamat malam Mbak. Ini lokasi jemputnya pas di jembatan ya?" "Iya Pak." "Pakai baju apa Mbak? Biar saya gampang carinya." "Merah gelap." Setelah memastikan semuanya, Pak Tirno meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana,
Pak Tirno menengok kanan dan kiri mencari wanita yang memakai baju merah gelap itu. Tapi Pak Tirno tidak melihat sama sekali wanita yang memakai baju merah gelap. Akhirnya Pak Tirno menelpon lagi wanita itu. "Halo Mbak, saya sudah di jembatan. Mbak di mananya ya? Saya cari-cari tidak ada Mbak." "Terlewat Pak, saya di belakang." Pak Tirno kaget. Dia yakin sudah melihat-lihat kanan kiri tapi tidak ada. Pak Tirno positif thinking. Mungkin terlewat saat dia menoleh ke arah yang lain. Beliau memundurkan mobilnya menghampiri customer itu. Aku pun kepo dengan bentukannya. "Itu beneran cewek Pak?" "Bener Mas, pakai baju kayak terusan gitu, warna merah gelap." Setelah berhenti di samping wanita itu, Pak Tirno bertanya namanya, buat memastikan agar tidak salah membawa customer. "Mbak Mawar?" "Iya Pak." Mulai disinilah, Pak Tirno sudah mulai curiga dengan keanehan customernya yang satu ini. Saya lihat, wanita itu bajunya sepaha, dan dia sama sekali tidak bawa tas. Selain itu, cara dia berdiri pun tegak, dan kaku, tidak kayak orang normal. Perasaan Pak Tirno sudah tidak enak, tapi tidak mungkin dia membatalkan begitu saja. Karena sudah terlanjur, akhirnya mau tidak mau dia tetap harus mengantar ke lokasi tujuan. Setelah memastikan benar wanita itu yang order, Pak Tirno mempersilahkan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat wanita itu masuk, ada bau melati yang samar-samar melewati hidungnya. Tapi Pak Tirno tetap berpikir positif, dia tidak mau kebawa suasana yang aneh-aneh. "Ini lokasinya sudah benar ya Mbak?" "Iya." "Macam seperti orang pacaran yang habis berantem." Jawabnya singkat, padat, dan jelas. Begitu kata Pak Tirno. Akhirnya beliau menjalankan mobilnya menuju lokasi. Beliau sedikit perbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil. 10 menit mobil berjalan. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Tirno mencuri-curi pandang ke spion untuk memastikan masih ada atau tidak. Kalau keadaannya seperti gini, makin lama bisa bikin ngantuk. "Habis main Mbak?" "Iya." "Kok sendirian Mbak?" Di sini tidak dijawab oleh wanita itu. Akhirnya Pak Tirno diam lagi karena bingung tidak ada bahan pembicaraan. Terlebih jawaban dari wanita itu hanya sekedarnya dan tidak ada balasan. Mobil Pak Tirno sudah masuk ke jalan tol. Pak Tirno kembali mencoba membuka obrolan dengan wanita itu. "Mbak, ini ongkos tolnya nanti disatuin dengan biaya antarnya ya?" "Iya." "Kuliah Mbak? Atau sudah kerja?" "Iya." "Iya apa Mbak?" "Kuliah." "Iya." Baiklah. Di sini Pak Tirno sudah menyerah. Jalan panjang menuju Bogor akan membuatnya mengantuk. Terkadang Pak Tirno masih mencium samar-samar bau melati, tapi beliau tetap berusaha buat menepis bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti saja. Setiap Pak Tirno melirik ke spion tengah, saat itu juga wanita tersebut ikut menoleh ke arah spion. Wanita itu seperti tahu saat Pak Tirno mencoba melirik-lirik ke arahnya. Karena tidak enak, akhirnya Pak Tirno tidak berani untuk melirik-lirik lagi. Di sini sebenarnya Pak Tirno melirik spion untuk memastikan wujudnya masih ada apa tidak. Bukan karena Pak Tirno itu genit. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Tirno mulai memasuki wilayah Bogor. "Keluarnya di mana Mbak?" Aku kepo, asli. "Sentul, habis itu ke wilayah kayak desa-desa gitu." "Mbak, ini benar kan jalannya?" Pak Tirno mulai ragu dengan jalannya karena rusak, gelap, dan juga seperti hutan-hutan begitu. "Iya." Lagi-lagi jawabnya yang singkat, padat, dan jelas. Rasa takut Pak Tirno perlahan timbul. Tapi beliau membuang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif.
Tapi jalan yang dia lalui seperti mendukung untuk curiga dengan orderannya kali ini. Oh iya, Pak Tirno ini bukan tipe driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih memilih memakai aplikasi Google Map. Bukan tanpa alasan Pak Tirno seperti ini karena sudah pengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini benar kan jalannya? Pak Tirno kembali memastikan. Hanya memastikan. Karena sekarang Pak Tirno sudah berada di tengah-tengah hutan. Kanan kiri pun pohon semua dan tidak ada yang lewat sama sekali. Sebenarnya saya sudah merinding di situ. Sudah takutlah, pokoknya. Tapi saya paksa saja. Di jalan seperti itu saya sudah tidak peduli. Dia mau risih atau enggak. Sesekali saya lihat spion tengah, memastikan itu cewek masih ada atau tidak. Di saat Pak Tirno sedang serius cerita kisahnya, aku melihat ada tukang cilok. Bentar Pak, beli cilok dulu Pak. Bapak mau? Enggak ah, saya haus. Hehehe, kode-kode terus ini Pak. Pak Tirno menyetir dengan rasa was-was kali ini. Dibilang nyesel ambil orderannya, ya nyesel. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur Pak Tirno mengambil. Menurut beliau jalan itu lurus, lempeng, halus dan juga gelap sekali. Jangankan mobil, motor pun tidak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya, Pak Tirno sudah gelisah. Beliau bingung karena ini jalan sepi sekali dan juga tidak ada pemukiman sama sekali. Perasaan Pak Tirno sedikit lega beliau melihat cahaya di depan sana. Perlahan mendekat. Pada saat sudah sampai di sini Pak Tirno lebih heran lagi. Saya bingung, dari gelap banget tiba-tiba jadi terang. Tahu nggak itu ada apa? Apa Pak? Tanyaku penasaran. Pasar malam. Iya, kenapa ada pasar malam di tengah-tengah hutan seperti ini? Seperti pasar malam selayaknya, banyak yang jualan dan juga ada mainan-mainan yang biasa terdapat di pasar malam. Namun, hal ini tidak membuat Pak Tirno tenang. Karena saat melewati pasar malam tersebut, entah kenapa gestur badan orang-orang di situ seperti wanita yang Pak Tirno bawa sekarang pada saat pertama ketemu. Seperti tegang, kaku, begitulah, tidak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Tirno melewati orang-orang tersebut, saat itu juga mereka membalikkan badannya lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ seperti belum pernah lihat mobil saja. Saya lewat, terus mereka semua menengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih anehnya lagi, Pak Tirno sama sekali tidak melihat kendaraan-kendaraan yang orang-orang pakai di pasar malam itu. Jadi, ya plong saja gitu. Di sini Pak Tirno makin sadar kalau ini sudah tidak beres. Di situ saya baca-baca doa saja. Saya tahu kalau ini sudah aneh. Bayangin saja, bagaimana caranya ada pasar malam tengah hutan. Terus tidak ada kendaraan di sana. Ditambah gestur badannya yang kaku semua. Asli merinding saat aku mendengar itu. Mobil Pak Tirno akhirnya melewati pasar malam tersebut. Kembali hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Tidak lupa Pak Tirno kembali memastikan apakah wanita itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ ada hal aneh lainnya. Karena jalan tersebut rusak, Pak Tirno melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang yang besar tersebut. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada sekelompok orang membawa keranda. Di sini saya kaget bukan main. Ya ini apa-apaan? Bawa keranda di tengah-tengah hutan. Sudah begitu malangin jalan dari hutan ke hutan. Nyebrang begitu, saya mulai lemas saat itu. Saat orang-orang yang bawa keranda itu lewat, Pak Tirno menghentikan mobilnya. Saya lihatin orang-orang yang bawa keranda itu, Mas. Aduh, merinding ini saya inget-ingetnya. Karena jarak yang tidak terlalu jauh sama mobil saya, pasti kena sorot lampu mobil kan? Nah, di situ samar-samar mukanya
Saya susah lihatnya. Pak Tirno pun kembali heran, karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang dengan berpakaian baju koko putih semuanya serta celana berwarna hitam. Seperti yang kita tahu, bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang yang membawanya. Aduh mas, saya di situ sudah mulai gemetar. Rasanya mau saya putar balik mobil dan ngebut, tidak peduli lagi jalan rusak mas. Saya merinding banget saat itu. Jelas, siapa yang tidak takut melihat hal seperti itu. Tapi karena Pak Tirno tetap harus mengantar wanita tersebut, beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok tersebut lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Tirno kembali menjalankan mobilnya. Kembali Pak Tirno mencoba bertanya kepada wanita tersebut. "Mbak, kok sepi sekali ya daerahnya?" "Iya, itu tadi yang lewat orang-orang sini ya mbak?" "Iya." Jawaban yang menjengkelkan, tidak melegakan sama sekali. "Itu beneran sepanjang jalan tidak ada kendaraan sama sekali pak?" tanyaku pada Pak Tirno. "Iya mas, entah itu daerah mana saya juga tidak tahu. Kendaraan tidak ada, sudah begitu jalannya lempeng sekali. Tidak ada belok-belok sama sekali." Pak Tirno kemudian menyuruhku untuk melihat map daerah semua Bogor. Apakah ada jalan yang lempeng terus? Dan ternyata tidak ada. Jadi, Pak Tirno ini ada di mana? Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Tirno cuma bisa bengong dan bingung melihatnya. Kok bisa ada perumahan kaya di tengah hutan begini? Ternyata rumah wanita itu tidak jauh dari gerbang komplek perumahan tersebut. "Mbak, ini kemana jalannya?" "Itu depan pak." Berhentilah Pak Tirno persis di depan rumahnya. "Pak, tunggu ya, saya cuma ambil baju saja." "Oh, oke mbak." Pak Tirno kira ini hanya mengantar saja. Ternyata disuruh menunggu juga. Sembari menunggu, Pak Tirno keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan tersebut. Tahu nggak mas, di mana-mana perumahan pasti rame kan? Sesepi-sepinya, pasti ya ada yang lewat itu. Lah ini tidak ada sama sekali. Pos security-nya saja kosong, tidak ada yang jaga. Pak Tirno tidak peduli, intinya setelah dibayar langsung balik ke rumah. Ternyata wanita ini mengambil bajunya cukup lama, sampai-sampai Pak Tirno mengantuk menunggunya. Beliau ingat, depan gerbang perumahan itu ada sebuah warung kopi. Beliau memutuskan untuk mengopi sejenak di sana sembari menunggu wanita tersebut. Pak Tirno berjalan menuju warung kopi tersebut. Ternyata sepi. Tidak ada yang membeli. Tapi aneh, kok pedagangnya cuma duduk diam saja seperti kaku di atas bangkunya. Pak Tirno tidak peduli, dia memesan kopi hitam 1 gelas. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut. Pak Tirno melihat muka yang jaga warkop tersebut pucat sekali. "Ini memang biasa sepi begini ya pak?" Pak Tirno yang kepo mencoba bertanya pada penjaga warung kopi itu. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat. Pak Tirno kesal. Ini kenapa mulai dari wanita itu sampai penjaga warung kopi bertingkah aneh seperti itu? Dan juga kenapa sama tingkahnya dengan si wanita itu? Pak Tirno menyeruput kopinya, tapi kenapa rasanya aneh? Entah kenapa rasanya itu ada sedikit bau-bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh, tidak seperti kopi biasanya. Tidak peduli batinnya. Yang penting rasa ngantuknya hilang dan bisa menambah sedikit tenaga untuk pulang. "Bapak tidak ngerasa aneh apa kalau sepinya nggak wajar begitu?" tanyaku. "Ya ngerasa mas, tapi saya belum dibayar. Ya saya tungguin saja," jawab Pak Tirno. Di saat Pak Tirno sedang asik menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokoknya, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. "Ini bola dari mana ya?" Saya bingung, tiba-tiba malah nongol 2 anak kecil yang mau ambil bolanya.
Seandainya ada yang bermain bola pasti terdengar. Tapi ini tiba-tiba saja ada. Main bola di mana ini anak kecil? Saya ambilin bolanya terus saya kasih ke anak kecil itu, Mas. Nggak sengaja tangan saya kena tangan anak-anak kecil itu. Dingin banget, Mas. Mungkin karena di Bogor dan di tengah hutan jadi hawa dinginnya masih kental. Itu pikiran Pak Tirno saat itu. Sampai kopi habis, wanita yang order itu belum keluar juga. Hanya ambil baju saja, tapi kenapa bisa lama sekali? Pak Tirno yang sudah tidak sabar ingin pulang, akhirnya berniat mau menyamperi rumah wanita itu. Pada saat membalikan badannya ingin membayar kopi, Pak Tirno kaget. Karena pedagang yang melayani dia tadi sudah berubah menjadi sesosok pocong. Saking seremnya, wajah pocong itu membuat Pak Tirno pingsan seketika. Ya ampun, Mas, jangan sampai deh lihat itu setan. Serem banget, Mas, sumpah. Aku yang diceritai langsung merinding. Pantas saja pas saya mau bayar tiba-tiba ada bau busuk. Ternyata pas nengok baunya berasal dari situ. Nah kan, Bapak pingsan tuh. Terus sadar-sadar gimana, Pak? Saya sadar-sadar ada di pos ronda warga, Mas. Di sekeliling saya sudah banyak warga yang ngumpul. Ternyata Pak Tirno pingsan di atas salah satu kuburan dekat perumahan warga dan ditemui oleh penjaga makam yang mau bersih-bersih. Terus, mobil Bapak? Tanya aku. Ada di pinggir jalan besar dan jarak antara saya pingsan dengan jalan besar itu sekitar 3 km, Mas. Aneh kan? Ini bukan aneh lagi, tapi benar-benar aneh. Kok bisa sejauh itu? Padahal Pak Tirno jalan dari mobil ke warkop itu dekat, tidak sampai 200 meter. Pada saat Pak Tirno kembali ke mobilnya, kondisinya itu sudah parah. Baret di bodi kanan dan kiri. Ban penuh dengan lumpur juga. Setelah ditanya-tanya oleh warga, Pak Tirno pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Pak Tirno membuka aplikasinya dan histori pemesanan wanita semalam. Ternyata tidak ada sama sekali alias hilang begitu saja. Jadi, semalam Pak Tirno mengantar siapa? Usut punya usut, ternyata Pak Tirno adalah driver online ke-6 yang mengalami hal itu dan berakhir di atas kuburan yang sama. Pak Tirno sempat mau memfoto kuburan tersebut tapi dilarang oleh warga sekitar. Pak Tirno pun mengecek jok belakang bekas wanita tersebut duduk. Tahu ada apa? Tidak ada apa-apa. Sampai sekarang, Pak Tirno sudah tidak berani lagi mengambil orderan di atas jam 9 malam. Sepertinya sudah kapok setelah kejadian itu.